Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Liputan Arus Balik Lebaran 2024. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Arus Balik Lebaran 2024 di Provinsi Lampung. Dan inilah Liputan Arus Balik Lebaran 2024 selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diagendakan mengunjungi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari ini, Minggu 14 April 2024. Kedatangan Menhub Budi Karya Sumadi adalah untuk memantau kondisi Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat puncak arus balik Lebaran. Kelancaran arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menjadi fokus dalam tinjauannya. Sebelum memantau Pelabuhan Bakauheni, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sempat meninjau Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Dari Pelabuhan Bakauheni, sejumlah pejabat PT ASDP Indonesia Ferry pun sudah bersiap menyambut kedatangan Menhub Budi Karya Sumadi. Untuk informasi, pada Jumat 12 April 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sempat mendatangi Lampung untuk melihat terkait kesiapan Lampung dalam puncak arus mudik. Ia datang bersama dengan Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi. Saat itu, kunjungan mereka pun didampingi oleh Gubernur dan Kapolda Lampung. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada improvement pelayaran rute Bakauheni Merak selama puncak arus balik Lebaran, yakni pada tanggal 14 dan juga 15 April 2024. Hal itu pun dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada Minggu 14 April 2024. Dikatakan Budi Karya Sumadi, penyesuaian yang dilakukan dalam menghadapi lonjakan jumlah kendaraan di Pelabuhan Bakauheni yang hendak kembali ke Jawa adalah dengan menambah jumlah pergerakan kapal. Katanya bakal ada 146 pergerakan kapal dalam sehari pada 2 hari tersebut dalam kondisi yang optimal. Jumlah itu pun naik dari kondisi puncak arus mudik maupun balik yang biasanya ada 131 pergerakan sehari saat jumlahnya optimal. Dirinya mengatakan dalam strategi tersebut dirasa cukup efektif dalam mengurai antrian kendaraan pada puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni. Untuk informasi, kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun dibarengi oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi. Ikut bersama mereka pula ada Kapolda dan juga Gubernur Lampung serta pejabat ASDP Indonesia Ferry. Dari Dantor dengan Merak itu relatif lebih terfasilitasi dengan bagus. Ada jalan tol, ada parking yang besar, ada beberapa rest area. Bahkan Pak Kapolda sudah membuat rencana plan hijau, plan yellow dan red. Saya pikir apa yang direncanakan ini secara tidak langsung memberikan jawaban bahwa perencanaan yang akan dilakukan pada mudik ini jauh lebih bagus dari apa yang dilaksanakan di Merak. Apalagi dengan adanya 2 hari WFH itu membuat ini lebih rileks. Tekanan terhadap besok itu lebih rileks. Tapi apapun, sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, TBB itu ada beberapa plan. Plan yang pertama adalah kita menerapkan TBB-nya 3, ya. Dan menurut catatan, walaupun 3 itu landai, ya. Jadi artinya sudah landai, konservatif, ya. Tetapi pada besok pertama, kita memberikan opsi untuk menjadi 5, ya. Jadi dari 7 itu 5. Dan ada yang membedakan sekarang dengan kemarin. Kemarin itu Ciwandan di sini, sehingga dia menginterupsi jumlah perjalanan yang tadi dari Merak. Ciwandan itu ke Merak, ke Panjang, ya. Dan yang penting adalah bagaimana kita mengumumkan bahwa Panjang ini harus difungsikan dengan baik dan masyarakat Bandar Lampung menggunakannya secara maksimal. Berkaitan dengan BMKG, silakan Bu Dirut.
Di sini juga ada aparatus dari BMKG di mana cuaca itu dimonitor 24 jam dan kami bersama stakeholders yang lain di pelabuhan juga kemudian diputuskan oleh KSOP kalau di sini bahwa keadaan itu kondusif untuk berlayar. Jadi kalau pertanyaannya itu dari pihak ASDP antara lain yang dilakukan adalah menyetop penjualan tiket sehingga tidak terjadi penumpukan yang akan mengganggu lalu lintas penyeberangan. Terima kasih. Dari kepolisian kami menyampaikan pertama adalah ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang akan kembali meninggalkan Pulau Sumatera melalui Bakauheni. Tetap sabar, walaupun volume meningkat, tetapi sampai dengan saat ini bisa kami sampaikan situasi tetap aman terkendali. Khusus di pelabuhan Bakauheni sendiri, kategori yang sudah kita tetapkan hijau, kuning dan merah sampai dengan saat ini masih hijau, dan ini kita akan pertahankan terus, dan kami yakin dengan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi semua stakeholder yang ada di sini, insya Allah tetap pada situasi hijau. Kemudian juga di jalur lintas dari lintas tengah, barat dan timur juga demikian, situasi arus lalu lintas juga lancar. Mudah-mudahan sampai dengan selesai semua saudara-saudara kita bisa kembali ke tempat atau ke kediaman masing-masing. Ini sudah aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari medsos, iya, iya. Kalau kesana itu capek. Iya, capek Pak, 3 jam. Belum sama istirahatnya. Sampai apa di sini kan? Iya. Apa tawarin saya? Tawarin aja. Cepat tuh. Belum dipaksa. Semua di sini. Waalaikumsalam.
saya tahu dari Mensos. Parkir dan lagi ngajak teman-temannya. Ya, ajak teman-temannya yang masih di kampung urut bangka. Karena kalau urut bangka ini tahu, ya, ini lebih dekat. Ya, mengangkat kira-kira 2-3 jam ya. Jadi kita sengaja melakukan kegiatan ini. Ini komandan dari semua acara ini akan ada. Ya, alhamdulillah saudara-saudara saya sudah selesai merayakan Idul Fitri di kampung halaman di Lampung. Kemudian juga ada yang ke Bogor, ada yang ke Bekasi. Oke, nanti di kapal istirahat, ya, istirahat biar nanti turun di Merak atau di Ciwandan. Nah, motor lagi tetap jaga kecepatan dan mundur. Biar sampai ke rumah selamat, tidak ada halangan, tidak. Bismillah, berdoa selamat sampai di rumah. Kalau sampai nanti yang bersangkutan ya, misalnya sampai rumah. Ada lagi ya, Mensos kawan-kawannya di kampung rumah ini. Ini apa ngomong ini? Gak usah polisi di sini. Pak, ayo coba. Pesan saya yang pertama tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau walaupun tadi sudah dibagikan gratis, kalau dibutuhkan, mari kita jaga bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian nanti tadi yang sudah disampaikan Pak Menteri, Pak Korlantas, Menteri Lalu Lintas, kalau capek istirahat. Kalau capek istirahat. Hati-hati di jalan selama sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Tribuners, hari ini Menteri Perhubungan beserta Kapolda dan Lampung memantau langsung suasana atau memberi himbauan terhadap pemudik yang hendak melakukan perjalanan pulang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa. Dan kita lihat pantauan kita di lokasi, pantau jajaran dari Menteri Perhubungan dan juga kepolisian Polda Lampung tengah memastikan kondisi bahwa pemudik dalam keadaan aman dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beberapa pesan bahwa beri tadi seperti menjaga hubungan dari kampung berjalan baik. Hati-hati kalau berhenti. Silakan 1, 2, 3. Yuk, maju pelan-pelan. Maju pelan-pelan. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan. Jangan cepat. suasana di Pelabuhan Panjang ya dalam arus balik 14 April 2024. Ini pemudik dari Pulau Sumatera yang hendak melakukan perjalanan pulang menuju ke Pulau Jawa. Bahkan koordinasinya makin mantap, sehingga apa yang terjadi di Merak insya Allah tidak terjadi. Saya pesan satu aja, ini kan media, sampaikan ke masyarakat yang ada di Lampung, Sumsel, Jambi, Bengkulu, bahkan Riau, kasih tahu di Panjang ada tempat untuk penyeberangan khususnya motor. Ya, sekali lagi masyarakat gunakan Panjang secara maksimal karena ada 3 kapal di sini, nanti nyebrang ke Ciwandan, di Ciwandannya di kapal. Jadwalnya juga melalui media jadwalnya diinformasikan kepada masyarakat yang ada di provinsi lain.
Ya. Terima kasih Pak Menhub, ada Pak Gubernur, Pak Kakor Lantas, dari ASDP, dari Pak Kapolda, ini sudah bekerja luar biasa ini. Yang penting bagaimana kita betul-betul memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan pelabuhan Panjang ini. Karena ini sebetulnya sangat-sangat strategis dan membuat para pemudik maupun arus balik itu lebih efisien, lebih hemat waktu, daratnya terutama lebih hemat BBM, tentu saja juga kecapeannya juga bisa dihindari. Memang ada waktu yang lebih panjang di pelayarannya, di perjalanan di lautnya. Tetapi kan itu justru malah bagus, bisa untuk santai-santai, untuk menikmati suasana mudik maupun suasana arus balik daripada capek-capek di jalan. Saya kira lebih bagus istirahat di kapal. Dan ini saya ikut sekali lagi, saya menggarisbawahi Pak Menhub, tolong rekan-rekan wartawan untuk memandangkan, mempromosikan, mensosialisasikan kepada masyarakat keberadaan pelabuhan Panjang ini yang bisa dipakai untuk mengangkut kendaraan khususnya roda 2. Terima kasih. Baik ya, jadi Pelabuhan Panjang ini menjadi pelabuhan yang sangat strategis tadi, lebih dekat ke Bandar Lampung ya. Jadi silakan. Namun nanti di perjalanan tolong tetap hati-hati di jalan, terutama untuk para pemotor, untuk tidak membawa barang yang berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan daripada kendaraan tersebut. Kalau lelah silakan istirahat ya. Kalau di kapal cukup panjang 5-6 jam istirahat. Setelah turun di Merak nanti ada dikawal oleh dari pihak kepolisian. Saya kira terima kasih. Selamat melaksanakan perjalanan balik ke kampung halaman. Ini Pak Kapolda yang mungkin semuanya di sini. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih Pak Menteri. Panjang adalah salah satu pelabuhan alternatif yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengurai kepadatan di tol. Kita himbau kepada saudara-saudara yang akan kembali ke Jawa untuk melaksanakan mudik, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya pelabuhan Panjang. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 kapal yang akan melayani menuju ke Ciwandan. Insya Allah mudik ceria, mudik bermakna bisa kita raih sama-sama. Terima kasih. Jauh banget. Kalau ada yang masuk-masuk. Antrian kendaraan mulai terlihat di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sejak kemarin Sabtu 13 April 2024 jelang tengah malam. Pantauan Tribun Lampung Panjang antrian kendaraan hampir sampai gerbang masuk pelabuhan dari titik tol gate Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Lantas lokasi-lokasi parkir di tiap dermaga Pelabuhan Bakauheni Lampsel juga mulai penuh dengan kendaraan. Untuk malam ini antrian kendaraan didominasi kendaraan roda 4 berjenis kendaraan pribadi. Berdasarkan plat nomor kendaraan umumnya berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten hingga Yogyakarta. Untuk saat ini Polda Lampung menyebut kepadatan di Pelabuhan Bakauheni masih dalam kondisi wajar. Polda Lampung bakal menetapkan status melebihi daya tampung atau membludak apabila panjang antrian kendaraan sudah melebihi luar gerbang pelabuhan. Dengan rasio panjang antrian 1 hingga 4 km dari batas gerbang tol dan itu disebut masuk kategori zona kuning. Lantas jika antrian lebih dari 4 km dari gerbang Pelabuhan Bakauheni maka masuk zona merah. Sejumlah pemudik yang kembali ke Pulau Jawa memilih menginap di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan sebelum melanjutkan perjalanan. Pantauan dari Tribun Lampung pada Minggu 14 April 2024 dini hari, di dermaga reguler banyak pemudik beristirahat di tempat-tempat tunggu Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Mereka umumnya merupakan pemudik dari golongan pejalan kaki dengan alas dan sandaran kepala yang sederhana.
Mereka pun lelap tertidur. Umi, salah satu pemudik, mengatakan ia lebih memilih menginap di Pelabuhan Bakauheni karena untuk menyesuaikan jam operasional bus tujuannya ketika nanti tiba di Pelabuhan Merak. Alasan lain dikatakan beberapa pemudik lainnya karena membawa anak-anak. Menurut mereka, menginap di pelabuhan untuk istirahat lebih baik kondisinya dibanding beristirahat di dalam perjalanan dalam kendaraan angkutan umum. Selama masa mudik dan balik, memang Pelabuhan Bakauheni biasa jadi tempat menginap para pemudik. Hal itu karena tempat yang tersedia luas seperti tempat tunggu koridor pelabuhan. Lalu sarana toilet juga mencukupi, penerangan yang memadai, ditambah lagi dengan keamanan yang baik. Sehingga pemudik nyaman apabila menginap dan tidur di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ya, antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terpantau melandai pada Minggu 14 April 2024 pagi. Pantauan Tribun Lampung, antrian kendaraan tidak terlalu ramai di mana kantung-kantung parkir di setiap dermaga dalam keadaan lengang. Sementara di dermaga eksekutif tampak sedikit lebih ramai. Kondisi itu jauh berbeda dibandingkan beberapa jam sebelumnya, tepatnya pada Sabtu malam hingga Minggu menjelang dini hari. Antrian kendaraan di Pelabuhan Bakauheni padat memenuhi kantung-kantung parkir dermaga, bahkan antrian kendaraan padat sesekali waktu sampai di gerbang terluar pelabuhan. Saat ini hanya terlihat beberapa kendaraan yang melakukan pelayaran. Aktivitas bongkar muat kapal juga masih terbilang kondusif karena sepinya antrian kendaraan. Namun, petugas sudah bersiap untuk antisipasi lonjakan kendaraan sewaktu-waktu sebab seiring berjalannya waktu kepadatan kendaraan pun kian naik. Ya, seperti diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 117.304 pemudik ini telah kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa pada arus balik mudik Lebaran tahun ini atau tepatnya pada H+3 Lebaran Sabtu 13 April 2024 kemarin. Berdasarkan data dari PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah pemudik pada H+3 Lebaran hitungan dari Bakauheni, Merak dan Panjang Ciwandan, di mana ini jumlah pemudik terbagi di pemudik pejalan kaki sebanyak 10.479 orang dan pemudik dalam kendaraan sebanyak 106.825 orang. Gas.
Ya, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini di saat arus balik mudik, tepatnya pada hari Minggu 14 April 2024 di Pelabuhan Bakauheni, kita sudah terhubung bersama reporter Tribun Lampung di lokasi yang akan menyampaikan secara langsung situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Baik, selamat siang Tribuners, melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan bahwasanya sebanyak 117.304 pemudik asal Jawa telah kembali dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Panjang, Tribuners. Data itu dikeluarkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni pada H+3 Lebaran, tepatnya kemarin Tribuners, hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Tribuners. Berdasarkan data tersebut, pihak ASDP mencatat jumlah pemudik tersebut terbagi dari jumlah pejalan kaki sebanyak 10.479 orang dan yang di dalam kendaraan sebanyak 106.825 orang Tribuners. Menurut pihak ASDP, jumlah pemudik ini meningkat signifikan dibanding H+2 Lebaran, yakni pada hari Jumat Tribuners tanggal 12 April 2023, yang mana jumlahnya pada hari itu sebanyak 68.939 orang Tribuners, yang terbagi dari jumlah pejalan kaki yaitu 6.266 orang dan di dalam kendaraan 62.763 orang Tribuners. Selain itu, total sementara pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera via Bakauheni, Merak dan Panjang Ciwandan saat ini tercatat sudah sebanyak 227.523 orang Tribuners. Selain itu masih banyak pemudik yang belum kembali ke Jawa Tribuners, yaitu sebanyak 608.195 pemudik. Karena berdasarkan data pada arus mudik lalu ada sebanyak 835.718 orang pemudik dari asal Jawa yang melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera ini Tribuners. Dan kami menyampaikan dari Pelabuhan Bakauheni juga Tribuners bahwasanya tadi Menteri Perhubungan Budi Karya beserta rombongan telah melakukan tinjauan ke Pelabuhan Bakauheni ini untuk memastikan arus balik mudik Lebaran ini akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan pada semua kalangan Tribuners. Dan menurut Kapolda Irjen Pol Helmi Santika, tepatnya pada hari ini yang diprediksikan merupakan puncak arus mudik, yaitu tanggal 14 April 2023, terpantau Pelabuhan Bakauheni masih memasuki kategori zona hijau, yaitu masih terbilang normal karena sebelumnya mereka telah menerapkan tiga kategori arus balik mudik, yakni merah, kuning, dan hijau, di mana merah merupakan yang sudah mengalami kemacetan hingga 4 km lebih, sedangkan yang kuning 1 km dan hijau masih terbilang normal Tribuners. Untuk itu saya sampaikan kepada pemudik agar tetap berhati-hati atau sabar jika menghadapi arus balik mudik saat ini Tribuners. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Kembali ke studio. Ya, Tribuners, terkait dengan puncak arus balik yang terjadi mulai dari hari kemarin, yakni pada tanggal 14 April, puncak mudik dari kemarin dan juga hari ini ya, dimana kita tahu bahwasannya esok hari ini sudah banyak pemudik yang kembali beraktivitas, entah itu bekerja ataupun masuk sekolah. Nah, Tribuners, untuk mengetahui seperti apa sih arus balik Lebaran 2024 di Provinsi Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan narasumber yang akan berbincang bersama dengan Mutiara tentunya pada hari ini, yaitu Bang Aditya Mahatidanar selaku Ketua MTI Lampung. Halo, selamat siang Bang Adit. Siang, Mbak Mutiara. Gimana? Ya, Bang Adit, ini terkait dengan arus balik yang sudah mulai terjadi dari H+2 Lebaran atau tepatnya pada hari Jumat lalu, dan katanya puncaknya ini terjadi pada Sabtu kemarin dan juga hari ini, hari Minggu. Nah, bagaimana kalau misalkan dari sudut pandang Bang Adit sendiri melihat situasi arus balik Lebaran 2024 kali ini? Ya, kalau kita lihat kayaknya arus balik ini relatif lebih lancar dan sepertinya dari pemerintah juga udah belajar untuk
mengelola pelabuhannya, jadi tidak ada lagi antrian di pelabuhan, dan juga di Pelabuhan Panjang juga sudah dibuka. Jadi kalau kemarin dia cuma satu untuk kendaraan roda 4-nya antara Merak ke Bakau, dan sekarang bisa dari Panjang ke Ciwadem. Jadi kalau dari Panjang Ciwadem itu udah dibuka untuk kendaraan roda 4 dan roda 2-nya tiga kali penyeberangan dalam satu hari. Dia di jam 2, di jam 12 sampai di jam 4 sore. Jadi kepecah antrian pelabuhannya antara di Pelabuhan Bakau dan Pelabuhan Panjang. Oke, jadi memang Lebaran atau arus balik kali ini terlihat lebih lancar seperti itu ya Bang Aditya, dengan segala hal yang sudah dilakukan oleh stakeholder terkait. Nah Bang Adit, ini kan kalau misalkan dari sudut pandang Bang Adit bahwasannya memang ini sudah bisa mengurai kemacetan dan juga mungkin menghindari ya kepadatan-kepadatan yang terjadi di puncak arus balik Lebaran 2024 kali ini. Namun apa sih Bang yang menjadi PR dan mungkin harus kedepannya harus lebih baik lagi dan dicari solusi ataupun alternatif lain yang lebih baik untuk mudik ataupun arus balik di Lebaran tahun selanjutnya? Iya, untuk di tahun 2025 kita tidak berharap yang kejadian di 2024 akan terulang seperti kemacetan yang di Merak ataupun tidak lancar yang arus lalu lintas yang berada di Provinsi Lampung. Ya, itu mungkin dari pemerintah harus mulai memikirkan. Apalagi sekarang di tahun ini tingkat kecelakaannya sepertinya lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya di tahun 2003 ataupun 2022. Karena yang kita punya mindsetnya selama ini mudik itu lancar, tapi harusnya lebih mengimbangi dengan keselamatannya juga dijaga. Di beberapa tol di Pulau Jawa itu terjadi kecelakaan antara bus yang mengantuk, terus kecelakaan di kontraflow-nya pada di daerah tol di Cipali atau di mana kemarin itu juga harus dipikirkan, karena ya kita harus ubah mindsetnya, mudik itu harus selain lancar harus selamat juga. Untuk antisipasinya ya mungkin dari pihak SDP selaku penyelenggara angkutan sungai dan darat di Bakau ataupun Merak, dia harus mengantisipasi itulah. Oke. Baik, jadi kalau misalkan melihat dari PR-nya adalah tahun ini memang agak kecelakaannya, kalau kita lihat banyak berita ini banyak sekali terjadi kecelakaan. Tidak hanya yang di luar Lampung, tapi di Lampung juga ya Bang ya, seperti itu. Dan ini Bang, kalau misalkan kita ngelihat puncak arus balik ini kan terjadi pada hari kemarin dan juga pada hari ini. Tapi sejauh ini kalau untuk di Lampung sendiri aman ya Bang ya? Maksudnya tertib dan lancar, tidak terjadi kemacetan yang luar biasa sampai berjam-jam seperti itu kan ya Bang? Iya, karena pemerintah juga sudah menerapkan di beberapa instansi untuk melakukan WFH di 3 hari pertama kerja. Jadi akan mengurai beberapa arus balik juga. Jadi pemerintah para pemudik yang berpindah ke Pulau Sumatera, dia mungkin memilih untuk WFH dulu dan menunda untuk perjalanannya dalam waktu dekat, sehingga terurai, lebih terurai kalau sekarang. Jadi tidak ada penumpukan kendaraan, walaupun mungkin tadi malam puncak arus baliknya di hari Sabtu dan hari Minggu ini relatif lebih lancar lagi. Oke, memang kalau tadi malam sendiri ini teman saya aja bilang naik motor aja dari Pringsewu sampai ke Bandar Lampung ini agak lama gitu dibandingkan biasanya, karena ternyata terjadi kepadatan untuk kendaraan roda 4 yang mungkin tadi kata Bang Aditya benar bahwasannya banyak yang sudah mulai bergerak menuju ke Pulau Jawa gitu ya. Nah Bang Adit, ini kalau misalkan kita melihat Lebaran tahun ini kan walaupun banyak sekali penduduk dari Pulau Jawa yang bermudik ke Pulau Sumatera, tentunya ini rame gitu kan, tapi alhamdulillah lancar ramai. Nah Bang, ada saran tertentu nggak sih Bang bagi pemudik khususnya yang akan balik lagi ke kota tujuan untuk bekerja dan sebagainya? Iya, kalau untuk yang arus balik, sarannya tetap menjaga keselamatan dalam berkendara. Setelah kita istilahnya lelah akan menghadapi Lebaran dan berkunjung ke rumah sanak saudara, itu otomatis tingkat lelahnya juga tinggi, dan beristirahatlah dengan cukup dalam berkendara sehingga tingkat keselamatan pun akan terjaga jika kita tetap istilahnya setelah melakukan perjalanan jauh istirahatlah dulu,
dan tidak terlalu memforsir tenaganya dalam berkendara. Karena ya setelah Lebaran itu kita pasti mengunjungi sanak saudara di daerah-daerah lain, dan setelahnya langsung pulang kembali ke Pulau Jawa, tidak ada istirahat, dan itu merupakan faktor yang riskan. Oke, nah Bang Adit, kemarin ini ada yang cukup menarik di daerah Lampung Tengah, bahwasannya ini kan ada video di mana katanya seorang pemotor masuk ke dalam tol, dan ternyata itu memang merupakan pengalihan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa mengurai kemacetan. Nah, kalau misalkan melihat situasi seperti ini nggak apa-apa gitu ya Bang ya, walaupun para pemotor ini harus masuk gerbang tol, tapi gerbang utama nggak nyampe masuk ke tolnya gitu. Dan akhirnya ini kan viral ternyata Bang. Iya, sebetulnya itu ya salah satu langkah yang dilakukan oleh dari pihak kepolisian untuk mengurai, karena saya juga mendapat kabar dari teman itu di daerah Lampung Tengah Bandar Jaya itu udah terlalu stuck, jadi kendaraan itu udah terkunci karena banyaknya simpul-simpul yang terjadi di persimpangan di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah itu, dan otomatis dia akan mengganggu lalu lintas. Tidak disarankan, tapi ya nggak apa-apa masuk ke tol sebentar, tapi dengan penjagaan yang saya lihat, dengan penjagaan kepolisian, sehingga tidak terjadi mix kendaraan di dalam jalan tol tersebut, karena jalan tol kan didesain dengan kecepatan tinggi yang hanya mobil yang bisa melintasi, dan itu jika terjadi ada kendaraan bermotor atau kendaraan lambat akan terjadi bahaya fatal. Nah, kemarin itu sepertinya cuma di pinggir dan diawasi oleh pihak kepolisian dan pihak mengelola jalan tol untuk mengurainya. Oke, tapi kalau misalkan kita melihat situasi kemacetan yang terjadi seperti itu, ini biasanya emang dikarenakan volume kendaraan yang meningkat saja ya Bang? Tidak ada faktor lain, mungkin jalan yang tidak terlalu lebar dan akhirnya membuat kemacetan yang cukup parah seperti itu? Enggak sih, sepertinya cuma karena peningkatan volume lalu lintas saja. Karena mungkin yang dari Bandar Lampung akan berkunjung ke daerahnya, ke sanak saudaranya yang di daerah, dalam hal ini ke Lampung Tengah, bisa tembus ke Tubaba, kan dia tidak melintasi jalan tol tapi melintasi jalan lintas tengah atau jalan lintas Sumatera, sehingga terjadi penumpukan yang terjadi di daerah tersebut gitu. Seperti yang kalau di lintas selatan itu lewatnya Pesawaran, Pringsewu, itu juga terjadi penumpukan kendaraan biasanya pada hari kedua Lebaran ataupun hari ketiga Lebaran gitu. Oke, Bang Adit, terakhir nih Bang, mungkin apa yang bisa Bang Adit sampaikan kepada para tribuners di rumah yang mungkin sering mudik, dan juga kepada instansi-instansi terkait yang akan melakukan berbagai program rekayasa lalu lintas dan sebagainya untuk menghadapi mudik-mudik yang akan datang Bang? Iya, ya mudik-mudik yang akan datang harus bersinergi antara semua stakeholder, baik itu pihak kepolisian, dinas perhubungan, Pemda terkait, itu harus mengadakan suatu rapat. Kemarin saya juga ikut pada rapat arus balik itu, mereka mulai melakukan kegiatan yang lebih serius. Salah satunya ya meminimalisirnya dengan memecah beberapa simpul kemacetannya, terus pelabuhan juga dipecah menjadi 2, dan ada penerapan WFH lagi. Jadi mulai menerapkan itu, sebaliknya jangan pada saat arus balik, tetapi pada arus mudik yang pertama juga itu mulai dipikirkan, karena kemacetan juga terjadi di sana. Untuk arus balik kan kita lihat lebih lancar setelah ada penerapan itu. Jadi harapannya dari kami MTI untuk Provinsi Lampung lebih responsif lah pemerintah dalam menanggapi situasi yang terjadi saat ini gitu. Jadi jangan hanya bergerak setelah arus mudik baru mempersiapkan pada arus balik yang lancar, tapi harus juga mempersiapkan di awal. Jadi semuanya sudah terprediksi dan dapat diatasi dengan maksimal. Oke, baik. Nah, Bang Adit, mungkin itu saja Bang pembicaraan kita mengenai arus balik yang terjadi pada hari ini, dan kita akan berjumpa di lain waktu tentunya dengan topik yang berbeda pula. Terima kasih banyak Bang Adit atas waktunya dan juga informasinya. Iya, sama-sama Mbak Mutiara. Oke, baik. Bang Adit, mungkin itu saja Bang perjumpaan kita, dan sampai jumpa di lain waktu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bang Adit. Baik Tribuners, mungkin itu saja perbincangan Mutiara dan juga Bang Aditya Mahatidanar selaku Ketua MTI Lampung terkait dengan arus balik yang terjadi di Provinsi Lampung selama libur Lebaran 2024.
Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang, Jess Julita Piris, mengimbau pemudik pada arus balik Lebaran 2024 untuk menggunakan Pelabuhan Panjang Ciwandan guna menghindari penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni. Ia pun menyebutkan harga tiket untuk kendaraan di Pelabuhan Panjang sama seperti di Pelabuhan Bakauheni. Ia juga menjelaskan hingga 18 April pihaknya mengoperasikan 3 kapal di Pelabuhan Panjang. Puncak arus balik Lebaran di ruas jalan lintas timur Sumatera dan tol terpeka Tulang Bawang Lampung terpantau ramai lancar. Situasi arus lalu lintas berdasarkan pantauan 3 lokasi pos pengamanan dan pos pelayanan yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Tulang Bawang pada Minggu 14 April 2024 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk pospam di Pasar Unit 2, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya pada hari ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dari arah Palembang menuju Bandar Lampung terpantau ramai lancar. Pospam Simpang Bawang Latak Menggala, Kecamatan Menggala juga di waktu yang sama terpantau ramai lancar. Begitu pula di rest area kilometer 208A terpantau perkembangan arus lalu lintas dari Palembang menuju Bakauheni ramai lancar. Sedangkan untuk area parkir di rest area kilometer 208A terpantau ramai kondusif. Kasat Lantas Polres Tulang Bawang, Ibtu Glenn Felix Siagian menyimpulkan dari 3 pantauan arus lalu lintas di 3 lokasi pospam dan posyan terpantau ramai lancar. Dijelaskannya, memasuki puncak arus balik Lebaran 2024 sudah mulai banyak pemudik yang balik dari kampung halamannya. Bahkan arus balik itu pun mulai terlihat sejak kemarin, di mana banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang melintasi Kabupaten Tulang Bawang untuk menuju ke Pulau Jawa. Ia pun mengimbau kepada para pemudik yang sedang di perjalanan arus balik untuk tetap berhati-hati dan tetap patuhi rambu lalu lintas serta jaga jarak aman kendaraan untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Selamat pagi, saya Bribka Hasan Basri, anggota Satlantas Polres Tulang Bawang. Ini kemudian melaporkan situasi Kamsel Satlantas, tepatnya di pos pengamanan Unit 2 Polres Tulang Bawang pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024 sekira pukul 09.00 waktu barat. Dapat kita lihat pantauan arus lintas dari Palembang menuju Bandar Lampung. Terpantau lancar. Berikut dibandingkan dari Bandar Lampung menuju Palembang. Terpantau lancar. Untuk 815 cerah untuk yang menonjol latar atas baik pun kemacetan nihil. Di sini kami menghimbau untuk pengendara selalu berhati-hati pada saat mengemudi dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Demikian saya laporkan dari pos pengamanan Unit 2 Polres Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kemudian, saya Bribka Anton, anggota pos pelayanan rest area 208A. Izin melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024 sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dapat kita saksikan pantauan arus lalu lintas dari jalur A Bakauheni menuju Palembang terpantau lancar. Begitu juga arus baliknya dari ruas jalur tol B dari Palembang menuju Bakauheni terpantau lancar. Untuk pantauan kantong parkir di rest area 208A terpantau ramai kondusif, nihil kejadian menonjol. 815 pada pagi hari ini cerah. Kami juga mengimbau bagi para pengemudi kendaraan agar tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta jaga jarak aman kendaraan Anda.
Demikian Komandan, dapat kami laporkan langsung dari pos pelayanan Rest Area 208A Tol Terpeka Polres Pulang Bawang, Polda Lampung. Terima kasih, selamat pagi. Pagi Komandan, saya Bribka Yudhikaranto, Kapolres Satlantas Polres Pulang Bawang, melaporkan pada hari Minggu 14 April 2024 kira pukul 09.00 melaporkan situasi di seputaran Pos Manggala masih aman dari kurang kejadian ojol yang lain-lain. Terpantau arus balik dari arah Bandar Lampung menuju Palembang. Ramai lancar. Sebaliknya dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Ramai lancar. Kemacetan nihil, laka lantas nihil. 815 cerah. Demikian Komandan yang dapat dilaporkan dari Pos Manggala. Baiklah Tribuners, itulah tayangan liputan arus balik Lebaran 2024 di Provinsi Lampung bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.